A few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Ardianto dari kelas Ilmu Hadis 6A akan mempresentasikan hasil takhris hadis manual saya yang berjudul dari hadis pakaian dari kulit harimau. Pada pembahasan ini kita akan membahas tentang kritik sanad, kritik matan, syarah hadis, serta natijah atau kesimpulan yang diperoleh dari penelitian hadis tersebut. Yang pertama, dari aspek sanad, hadis ini dinilai memiliki sanad yang muttasil atau bersambung. Hal ini terlihat dari adanya kesinambungan antara para perawi dalam rantai sanad. Setiap perawi hidup sezaman dan memungkinkan terjadinya pertemuan antara guru dan murid dalam proses periwayatan hadis. Selain itu, para perawi yang terdapat dalam sanad hadis ini dinilai sebagai perawi yang siqah, yaitu memiliki sifat adil dan dobit. Para ulama juga tidak menemukan adanya syadz maupun ilat yang dapat merusak keabsahan hadis. Oleh karena itu, sanad hadis ini memenuhi kriteria hadis sahih atau minimal hasan. Dari segi jumlah perawi, pada setiap tingkatan sanad hadis ini diriwayatkan secara individu pada setiap tabaqat, karena itu berdasarkan jumlah perawinya. Hadis ini dikategorikan sebagai hadis gharib mutlak. Sedangkan dari segi sandaran berita, hadis ini termasuk hadis marfu karena secara langsung disandarkan kepada Rasulullah SAW. Selanjutnya, dari kritik matan, hadis ini tidak bertentangan dengan Al-Quran. Salah satu dasar yang digunakan adalah firman Allah dalam surat At-Tarim ayat 6 yang menjelaskan tentang malaikat yang selalu taat kepada Allah dan melaksanakan segala perintahnya. Ayat ini menunjukkan kemuliaan dan kesucian malaikat, sehingga sesuai dengan makna hadis yang menjelaskan bahwa malaikat menjauhi hal-hal tertentu yang tidak disukai syariat. Hadis ini tidak bertentangan dengan hadis-hadis lain yang lebih kuat. Misalnya, hadis riwayat Muslim yang menyebutkan bahwa malaikat tidak menyertai rombongan yang di dalamnya terdapat anjing atau lonceng. Demikian pula hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim yang menjelaskan bahwa malaikat tidak masuk ke rumah yang terdapat anjing dan gambar. Keseluruhan hadis tersebut menunjukkan adanya kesesuaian makna, yaitu bahwa malaikat rahmat menjauhi tempat atau keadaan tertentu yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Selain itu, hadis ini juga tidak bertentangan dengan ijma ulama. Para ulama sepakat bahwa malaikat rahmat tidak menyertai atau memasuki tempat yang terdapat perkara-perkara yang tidak disukai agama. Oleh karena itu, makna hadis tentang kulit harimau masih berada dalam koridor prinsip umum yang telah diterima oleh para ulama. Selanjutnya, dalam pembahasan syarah hadis, dijelaskan bahwa Rasulullah SAW juga melarang penggunaan kulit binatang buas. Para ulama berbeda pendapat mengenai hikmah larangan tersebut. Sebagian berpendapat karena kulit tersebut masih mengandung unsur najis. Sebagian lainnya mengatakan karena penggunaan kulit binatang buas merupakan kebiasaan orang-orang yang hidup bermewah-mewah dan berbangga diri. Mayoritas ulama memahami bahwa larangan tersebut menunjukkan hukum haram, karena pada dasar lafaz larangan dalam syariat menunjukkan keharaman selama tidak ada dalil lain yang memalingkannya kepada makruh. Mereka juga menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan binatang buas adalah hewan bertaring yang digunakan untuk bermangsa, seperti singa, harimau, dan sejenisnya. Hadis ini termasuk ke dalam pembahasan fikih karena berkaitan dengan hukum penggunaan dan pemanfaatan kulit binatang buas.
Para ulama membahasnya dalam bab pakaian, perhiasan, dan pemanfaatan kulit hewan. Meskipun hadis ini menyebutkan malaikat, fokus utamanya adalah memberikan tuntunan hukum dan adab kepada umat Islam. Tujuan utama pembahasan hadis ini adalah menjelaskan hukum penggunaan kulit harimau, menjaga seorang muslim dari hal-hal yang dapat menghalangi datangnya malaikat rahmat, menjauhkan umat dari kebiasaan yang bertentangan dengan syariat, serta menanamkan sikap sederhana dan menjauhi kemewahan yang berlebihan. Dari pembahasan matan, para ulama memahami bahwa larangan tersebut berkaitan dengan penggunaan kulit binatang buas sebagai alas duduk, pelana, atau perhiasan. Sebagai ulama mengharamkannya, sementara sebagian lainnya memakruhkannya, terutama jika digunakan sebagai simbol kebanggaan dan kemewahan. Adapun hikmah dari larangan tersebut adalah agar kaum muslimin tidak meniru kebiasaan orang-orang yang berbangga diri dengan kemewahan dunia. Pada masa lalu, kulit harimau dan kulit binatang buas lainnya merupakan simbol status sosial dan kebesaran. Syariat Islam datang untuk menanamkan simbol status sosial dan kebesarannya, kesederhanaan, dan menjauhkan umat dari kesombongan. Hadis ini juga menunjukkan pentingnya menjaga sebab-sebab hadirnya malaikat rahmat, sebagaimana malaikat tidak masuk ke rumah yang terdapat anjing atau gambar tertentu. Demikian pula, mereka tidak menyertai rombongan yang membawa kulit harimau. Yang dimaksud di sini adalah malaikat rahmat dan keberkahannya, bukan malaikat pencatat amal yang senantiasa bersama manusia. Sebagai natijah akhir dapat disimpulkan bahwa penggunaan kulit harimau dan kulit binatang buas sebagai perhiasan, alas duduk, pelana, atau simbol kemegahan merupakan perbuatan yang tidak disukai syariat. Sebagian ulama menghukumnya makruh dan sebagian lainnya mengharamkannya. Hikmah larangan tersebut adalah menjauhkan umat Islam dari kesombongan, kemewahan yang berlebihan, serta menjaga sebab-sebab hadirnya rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai kekuatan sebagai jarul sanad hadis, ini maknanya tetap diperkuat oleh hadis-hadis lain yang dijadikan hadis-hadis lain yang semakna. Oleh karena itu, hadis ini tetap dijadikan dalil oleh para ulama dalam pembahasan adab berpakaian, perhiasan, dan larangan bermegah-megahan. Demikian presentasi saya, lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.